Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang dirahmati Allah. Masih dalam bab stoikiometri, yaitu klimaksnya adalah pada pembahasan reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Adalah reaksi yang lebih dulu habis. Yang kita ambil nanti dari nilai mol per koefisien yang nilainya terkecil. Nah, sebelumnya Ibu punya ilustrasi, yaitu kita ingin membuat kue yang enak dengan bahan telur 10 kg, gula 1 sendok makan, terigu 50 kg. Apakah nanti ketika kita membuat kue tadi, semua bahan ini akan dihabiskan? Tentu tidak. Kita sesuaikan dengan perbandingan yang paling tepat. Nah, ketika kita menggunakan perbandingan yang paling tepat, dari bahan-bahan ini, manakah yang lebih dulu habis? Tentunya gula. Karena gula memiliki komposisi yang paling sedikit di sini, ya. Bahannya dia jumlahnya paling sedikit. Karena jumlahnya paling sedikit, maka dia akan habis terlebih dulu. Inilah yang disebut dengan reaksi pembatas. Ketika kita menentukan gula sebagai zat yang habis lebih dulu, yang kita sebut dengan reaksi pembatas, maka kita akan menyesuaikan berapa jumlah telur yang tepat, berapa jumlah terigu yang tepat untuk perbandingan ini, sehingga mendapatkan kue yang enak. Nah, untuk perbandingan yang tepat itu kita sebut dengan perbandingan koefisien. Zat yang lebih dulu habis, yang jumlahnya paling sedikit, kita sebut dengan reaksi pembatas. Ketika kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan reaksi pembatas, kita memiliki beberapa tips dan konsep. Nah, untuk rumus-rumus yang kita gunakan, yaitu kita punya modal dari konsep mol, yaitu di sini 1 mol, satuannya adalah digunakan mol. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Angka ini disebut dengan tetapan Avogadro dengan simbol L. Sehingga ketika kita pengen menghitung jumlah partikel sama dengan mol kali angka tadi. Jumlah partikel yaitu atom, ion, ataupun molekul. Untuk massa dalam satuan gram yaitu mol kali AR jika untuk atom atau tunggal, mol kali MR jika untuk senyawa atau jamak. Volume pada STP, standar temperature and pressure, yaitu mol kali 22,4 liter. Molaritas, satuan kadar kepekatan suatu larutan. M yaitu sama dengan mol per volume atau mol per liter, milimol per mililiter. Ketika kita pengen mencari mol dari sini berarti molaritas kali volume. Molaritas kali liter atau molaritas kali mililiter. Apa itu mililiter? Apa itu milimol? Nah, tentunya kalian sudah mengenal konversi dalam matematika, yaitu misalkan di sini meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sekarang di sini punya satuan mol. Mol, desimol, sentimol, milimol. Berarti dari mol menuju ke milimol adalah 1000. 1 mol sama dengan 1000 milimol. 1 milimol sama dengan 1/1000 mol. Ya. Untuk tipsnya langsung nanti kita terapkan pada soal ini. Yaitu kita punya 100 ml larutan perak nitrat 0,1 molar. Dicampur dengan 100 ml larutan NaCl 0,1 molar. Dengan diketahui data berbagai macam nilai AR, kemudian persamaan reaksi sudah ada,
Ya, larutan perak nitrat bereaksi dengan larutan natrium klorida menghasilkan padatan perak klorida dan larutan natrium nitrat. Berapakah massa endapan? Endapan berarti zat padat. Berarti yang kita tentukan adalah AgCl solid. Dan volume zat yang terbentuk pada STP. Nah, tentunya ini kalau kita diminta menentukan volume, biasanya pada kondisi gas ataupun larutan. Nah, sekarang kita langsung ke tipsnya sekaligus kita terapkan ya. Tip pertama adalah setarakan reaksinya, berarti kita menentukan angka koefisien. Kita tuliskan dulu reaksinya ini ya, AgNO3, NaCl, AgCl, NaNO3. Perhatikan, yang kita setarakan adalah logamnya dulu. Untuk O ataupun nanti kalau misalkan ada H berarti belakangan ya. Ag kiri 1, Ag kanan 1 sudah setara. Na kiri 1, Na kanan 1 sudah setara. Nah, kemudian di sini ada nitrat. Nitrat ini 1 gugus. Di sini 1 kesatuan, dianya jumlahnya 1. Untuk lebih mudahnya, karena di sini juga dia ada 1 gugus, tidak terpisah, maka kita langsung begini aja. Ya. Nitrat ada 1, nitrat ada 1. Sudah selesai, tidak usah diuraikan N-nya berapa, O-nya berapa, tidak usah. Hal semacam ini nanti jika kalian juga menjumpai sulfat, fosfat, nitrit, dan sebagainya, ini tinggal kita lihat di ruas kanan dan ruas kiri jumlah gugusnya berapa. Ya. Misalkan di sini 2 gitu ya. Misalkan ini misal 2. Ini 1. Berarti kita setarakan yang kanan ada 2, yang kiri ada 1, berarti yang kiri kita kalikan 2 begini. Ya, seandainya ada jumlah yang berbeda. Kita kembali ke soal kita. Berarti di sini karena sudah setara antara ruas kanan dan ruas kiri, maka perbandingan koefisiennya adalah bagaimana? 1 banding 1 banding 1 banding 1. Bagus, langkah kita yang pertama sudah selesai. Kemudian kita tentukan angka berikutnya, yaitu mol atau milimol. Dan mula-mula bereaksi akhir. Mula-mula bereaksi akhir. Mol atau milimol, kita tadi punya data mililiter dan molaritas. Mililiter dan molaritas. Berarti yang paling tepat adalah rumus yang ini. Ya, jadi kita tentukan menggunakan yang milimol aja ya, enggak usah diubah ke liter untuk mencari mol, enggak usah. Berarti di sini molaritas kali volume kan? Molaritas kali volume. Molaritasnya untuk perak yaitu 0,1. Ini 0,1, kemudian mililiternya 100. Berarti sama dengan 100 milimol. Kemudian yang NaCl itu datanya sama molaritas kali volume, berarti 0,1 kali 100 sama dengan 10 milimol. Nah, untuk ruas kanan adalah produk pada kondisi mula-mula belum jadi. Kayak kalian tadi belanja telur, gula, terigu, sudah belanja, tapi kuenya kan belum jadi. Maka di sini belum terbentuk. Kemudian kita lanjutkan. Tentukan pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas kita peroleh dari mol per koefisien yang terkecil. Kita sudah dapat molnya. Ini ya, ini koefisiennya. Langsung aja, kalian boleh menggunakan pojok hitungan semacam ini, boleh juga langsung ya. Kalau menggunakan pojok hitungan berarti kita tuliskan dulu AgNO3. Di sini 10, koefisiennya 1. Ini juga 10, koefisiennya 1. Maka sama nilainya ternyata. Nah,
Karena sama, maka untuk mereka ini sama-sama habis bereaksi semua. Habis semua. Ya. Bukan semula, semua. Berarti sama-sama habis bereaksi. Pada kondisi akhir berarti kita dapatkan dia 0, 0, ini adalah habis. Berarti manakah yang kita sebut dengan bereaksi pembatas? Boleh ini sebagai bereaksi pembatas, ini juga boleh sebagai bereaksi pembatas. Silakan pilih salah satu ya. Nah, karena di sini habis bereaksi, ini juga habis bereaksi, asalnya 10 milimol digunakan berapa supaya habis? Berarti digunakan 10 juga di sini. Ini juga digunakan 10. Bagaimana Nana bisa ya? Ini ekivalen, ekivalen, ekivalen. Nah, kita sudah menemukan bahwa mereka masing-masing habis. Maka kita menemukan yang produknya tinggal kita perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol ini ya. Nomor 4, lihat zat yang bereaksi. Ini yang bereaksi. Isi jalur. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Misalkan kita yang diketahui yang ini ya. Misalkan kita berangkatnya dari sini. Maka untuk yang ini adalah koefisien ditanya per koefisien diketahui per mol yang diketahui. Berarti sama dengan 1/1 kali 10. 10-nya yang ini. Kalau kalian pengen yang ini, juga sama. Ya, ditanya per diket kali diket. Sama ya. Kemudian yang ini juga ditanya per diket kali diket. Atau ditanya per diket kali diket. 1/1 kali 10. Untuk ruas kanan ini tinggal kalian tulis ulang. Berarti sama dengan 10 milimol. Ini juga 10 milimol. Loh Bu, ini kok sama-sama habis? Kalau misalkan yang habis salah satu aja gimana? Nah, itulah reaksi pembatas jika salah satu zat habis bereaksi. Sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Silakan dilihat ya anak-anak ya. Ini berbagai variasi tentang reaksi pembatas. Sengaja Ibu sampaikan ini habis, ini habis. Sama-sama habis bereaksi karena nanti di kelas 11 kalian akan belajar tentang hidrolisis atau kelarutan garam dalam air, maka nanti zatnya sama-sama habis bereaksi. Kalau ada sisa nanti ada pada bab buffer ataupun pada bab asam basa ya. Nah, kita lanjutkan sekarang apa yang diminta, yaitu tinggal satu langkah lagi anak-anak untuk mencapai keberhasilan ya. Tentukan yang diminta soal dan berhasil. Baiklah, kita tadi yang diminta adalah berapa massa endapannya. Endapan tadi kan sudah kita tentukan dari data ini yaitu padatan ya. Berarti ini yang kita tentukan massanya. Berarti massa sama dengan rumusnya apa massa? Kita lihat. Nah, kalau kalian mengingat lebih mudah lagi anak-anak, tidak usah ditulis-tulis lagi, langsung aja mol kali mr ya, karena senyawa. Mr-nya siapa? Maaf ya. Mr-nya AgCl ya. Nah, kalian boleh menggunakan pojok hitungan lagi. Kalau misalkan tidak menggunakan pojok hitungan lebih bagus. Berarti di sini 1 kali ARAG ditambah 1 kali ARCl. ARAG-nya berapa kita pilih pada data? Yaitu 107. ARCl ada enggak? Ada 35,5. Nah,
Jadi pada data tidak semuanya harus digunakan. Kalian pilih yang tepat ya, tidak usah semuanya digunakan. Berarti berapa ini jumlahnya? Untuk MR dari AGCL 142,5. Inilah MR-nya. Berarti kita masukkan ke sini. Ingat ini masih milimol. Berarti 10 kali 142,5. Berarti sama dengan 1425 miligram. Kalau diminta dalam gram berarti tinggal dibagi 1000 ya. Mundur. Ini 1, 2, 3. Berarti 1,425 gram. Nah, keren. Sudah selesai yang ini. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perjalanan keberhasilan kita berikutnya, yaitu menentukan volume. Karena volumenya di sini tidak jelas mana yang diminta, boleh kita menggunakan salah satu aja, yaitu ini natrium nitrat, ya, yaitu volume sama dengan pada STP. Kamu sudah punya rumus mol kali 22,4. Mol kali 22,4. Ingat kita tadi masih punya dalam milimol. Berarti di sini 10 kali 22,4 sama dengan 224 mililiter ya. Jangan lupa kita konversinya harus sama, milimol mililiter. Kalau kita diminta dalam liter berarti dibagi 1000. Maka hasilnya sama dengan 0,224 liter. Nah, alhamdulillah bisa. Nah, sekali lagi anak-anak, di sini Ibu tayangkan beberapa alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu mulai gelas ukur, Erlenmeyer, kemudian labu ukur, beker gelas, pipet volume, kemudian propipet, spatula, dan neraca dikita. Pipet volume digunakan ketika kita perlu mengambil sejumlah tertentu volume. Ya, kemudian kita tidak boleh menghisap, berarti menggunakan propipet untuk alat penghisap. Kemudian untuk wadah ataupun nanti untuk titrasi kita gunakan Erlenmeyer. Untuk membuat larutan dengan molaritas tertentu kita gunakan labu ukur ya, yang bentuknya bulat semacam ini. Gelas ukur hanya untuk mengambil sejumlah yang kurang teliti ya, misalkan 5 mili kayak gitu, tapi bukan untuk ketelitian, bukan untuk kualitatif. Ini kita gunakan gelas ukur. Kemudian neraca dikita kita gunakan untuk menghitung massa sejumlah tertentu. Inilah reaksi pembatas yang kompetensinya menggunakan seluruh kemampuan kalian dalam pelajaran kelas 10. Alhamdulillah bisa.